Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Cahaya dari Prodi Informatika A dengan NIM 235000002. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang proyek UAS yang sudah ditugaskan untuk penilaian akhir semester. Oke. Untuk proyek UAS di matkul algoritma pemrograman ini, tugas yang telah diberikan yaitu membuat sebuah program. Program yang dimaksud di sini yaitu ditentukan program perhitungan kasir. Untuk contoh soalnya dan bentuk program yang harus dibuat seperti ini. Buatlah program dengan Java untuk output di bawah ini. Akan ada lampirannya ini di bawah. Di dalam program harus ada percabangan, looping, array, dan method. Nah, jadi di dalam programnya harus tercantum minimal salah satu dari fungsi yang disebutkan di sini. Untuk soalnya kita buka di sini. Untuk program yang akan dikerjakan, outputnya nanti kurang lebihnya seperti ini. Hasilnya kurang lebih tampilannya seperti ini nanti. Dengan nama dan isian menu, lalu beberapa proses-proses yang akan berjalan di bawah ini. Untuk itu selanjutnya akan saya tampilkan flowchart dari program yang sudah dibuat. Flowchart sendiri adalah aliran atau alur jalan dari program yang akan dibuat. Di sini flowchartnya seperti ini. Untuk flowchart sendiri bisa dibuat dengan ini, pada browser bisa diketikkan seperti ini, app diagrams.net. Di sini saya menggunakan ini. Atau ada alternatif pilihan lain untuk softwarenya, mungkin yang lebih mudah atau lebih enak, bisa menyesuaikan. Kalau untuk apps diagram.net ini kita tidak perlu menginstal software lagi, jadi bisa dijalankan di browser saja. Seperti ini tampilannya. Untuk bentuk-bentuknya di sini sudah tersedia. Oke, kembali ke flowchartnya. Di sini sudah dibuat. Untuk jalan programnya sendiri setelah dimulai nanti akan menunjukkan beberapa variabel atau preparation di sini. Lalu masuk ke input pilihan. Nanti kita akan memilih salah satu dari pilihan yang sudah disediakan. Semisal untuk pilihan 1, di sini ada decision untuk menentukan hasil dari statement yang sudah ditentukan. Misalnya di sini ditentukan pilihan 1. Jika input dan ketentuannya ini sama, maka akan jalan ke proses ya di sebelah sini.
Misalnya pilihan 1 ya, nanti dia akan lanjut ke proses yang sebelah sini, cetak menu 1, kemudian input, break. Begitu juga dengan pilihan-pilihan lainnya seperti 2, 3, 4. Untuk statementnya jika memenuhi nanti akan masuk ke prosesnya tersendiri. Setelah misal dipilihkan pilihan 1, dia akan mencetakkan menu 1 dengan keterangan yang sudah ditentukan, kemudian menginputkan jumlah beli di sini sebagai jumlah, itu jumlah beli, lalu break itu mengakhiri proses dari ini, dari decision ini atau pilihan 1 langsung jalan ke perhitungan, proses perhitungannya. Di sini ada menghitung jumlah beli dikali dengan harga. Harga ini sudah tercantum pada menu masing-masing pilihan. Setelah menghitung jumlah beli dan kali harga proses perhitungan, dia akan masuk ke decision lagi dengan statement ada pesanan lain. Jika ya, maka dia akan kembali ke input awal tadi untuk menambahkan pilihan menu selanjutnya. Jika tidak, dia akan jalan ke proses selanjutnya, yaitu di sini ada decision lagi untuk menentukan diskon. Ditentukan di sini sub lebih besar dari 50.000. Jika ya, maka dia akan lanjut ke proses ini, yaitu menghitung diskon 0,05 dikali sub ya. Sub ini adalah jumlah beli yang sudah ditentukan dari jumlah beli kali harga, maka dia akan mendapatkan sub. Jika ya, akan dilakukan proses ini, lalu lanjut ke proses di bawahnya ini. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan diskon atau diskon 0 kali sub, maka hasilnya 0. Lanjut ke proses perhitungan total di sini. Proses total yaitu bayar dikurangi diskon. Bayar nanti akan ada input uang bayar di sini dikurangi diskon yang sudah diperhitungkan di sini atau di sini tadi. Akan lanjut ke proses selanjutnya, yaitu menginputkan uang bayar. Setelah uang bayar diinputkan, dia akan lanjut ke decision lagi di sini dengan statement bayar lebih kecil dari sub tanda tanya. Maka jika ketentuan ini terpenuhi, dia akan lanjut dengan mencetak uang kurang karena bayar lebih kecil dari sub. Jumlah bayar lebih kecil dari jumlah pembelian yang sudah terhitung di atas tadi, maka dia akan ya menampilkan output uang kurang lalu kembali ke input uang bayar tadi. Jika tidak, maka dia akan langsung mencetak output yang sudah ditentukan atau sudah diperhitungkan. Setelah mencetak output di sini, dia akan lanjut ke decision lagi. Di sini ada di bawah mau pesan lagi. Ada pilihan ya dan tidak. Jika ya, dia akan ke sini dan kembali ke atas ke input pilihan dengan catatan jika ini terhasilkan nilai ya, maka dia akan mereset pilihan-pilihan yang sudah dipilihkan tadi, jadi akan terhitung sebagai pesanan baru. Jika tidak, maka proses akan langsung diakhiri dengan finish di sini. Oke, seperti ini untuk flowchartnya, tampilan keseluruhannya.
Setelah itu kita lanjut ke sintaks dari program yang sudah dibuat. Ini seperti ini. Untuk software text editor yang saya gunakan di sini adalah Visual Studio Code ya. Nah, sini seperti ini untuk logo Visual Studio Code nanti. Sebagai referensi untuk text editor yang bisa digunakan, ada macam-macam software lain dengan beberapa kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tidak harus menggunakan VS Code, bisa menggunakan text editor lain sesuai dengan keinginan. Misalnya enaknya menggunakan text editor ini atau gimana, bisa menyesuaikan. Nah, masuk ke code sintaks program. Untuk sintaks programnya seperti ini dengan nama program di sini sebagai menu B. Lalu di sini ada public static double disco. Ini metode yang saya gunakan untuk menghitung perhitungan diskon. Lalu di sini main program utamanya. Di sini ada while, dua while di sini sebagai looping atau perulangan. Nah, untuk deklarasinya ada di sini, sudah dinyatakan di sini beberapa ya, dengan array yang difungsikan untuk menampung harga-harga menu yang telah ditentukan tadi. Di sini ada 4 harga menu agar bisa dipanggil pada perhitungan program di bawahnya. Untuk deklarasinya sendiri ada pilihan harga, jumlah beli temporary, jumlah beli, double X, total, dan sebagainya. Digunakan 3 scanner di sini. Nah, untuk tampilan awalnya akan sintaksnya seperti ini. Panjang seperti ini. Pada bagian ini terdapat switch atau pilihan untuk menentukan pilihan menu. Ada 4 menu di sini, dinamakan sebagai case. Ditentukan 4 case di sini, case 1, case 2, case 3, case 4, dan 1 case lagi sebagai pilihan default, yaitu apabila inputan yang telah dimasukkan di luar dari case-case yang sudah ditentukan di atas, maka dia akan menampilkan case default. Untuk isian dari masing-masing case-nya sendiri sudah ditentukan berbeda-beda seperti pada tiap-tiap menu, pilihan menu. Seperti ini nomor 1, pada ini nomor 2, dan seterusnya. Kemudian di sini ada if untuk percabangan. Di sini digunakan untuk menentukan diskon. If sub lebih besar sama dengan 50.000 seperti pada flowchartnya tadi. If sub lebih besar dari 50.000, jika sub lebih besar dari 50.000 atau jika nilai sub ini terpenuhi, maka dia akan lanjut ke proses ini. Proses ini akan dijalankan
Jika tidak, semisal sub tidak lebih dari 50.000, maka dia akan lanjut ke proses selanjutnya. Maka perhitungan di tengah ini tidak akan dicantumkan. Di sini untuk menghitung total, di sini ada lagi untuk persabangannya lagi. Untuk outputnya dan input uang bayar di sini. Ini untuk menentukan apakah uangnya cukup atau tidak, dan perhitungan kembalian pada bagian ini. Selanjutnya untuk outputnya di sini. Nah, oke. Untuk proses selanjutnya kita jalankan saja programnya di sini. Pada Visual Studio Code ini untuk menjalankan program bisa dilakukan di sini. Ctrl F5 atau F5 sebagai penjalannya, atau bisa juga dijalankan pada di sini. Run Java atau tanda panah, tanda play di sini. Kita klik saja. Nah, setelah dijalankan akan menampilkan pertama-tama di sini tampilan pilihan menu dengan keterangan-keterangan yang sudah ditentukan, ya ini nomor 1 paket pedas 1, menu ayam geprek ST dengan harga sekian sekian sekian. Nomor 2 paket pedas 1, ayam geprek dengan harga sekian, dan seterusnya. Dan juga ada not di sini, diskon 5% bila jumlah bayar lebih dari 50.000. Maka proses ini akan terpenuhi jika jumlah bayar lebih besar dari 50.000. Kita jalankan aja. Untuk pilihan awal kita masukkan 1, terserah ini bisa 1, bisa 2, 3, 4, kita 1. Nah, dia akan menampilkan ini keterangan pada pilihan nomor 1 sebagai berikut. Maka tampilannya akan sama dengan bagian ini. Lalu di sini diminta untuk memasukkan jumlah beli. Kita masukkan saja misal 3, enter. Akan ditampilkan lagi di bawahnya dengan jumlah beli 3 seperti ini tadi, dan jumlah bayar yang ditampilkan di sini 36.000. Ini berasal dari harga paket 1 yang ditentukan di sini, yaitu 12.000. 36.000 karena 12.000 dikalikan dengan jumlah beli, maka akan menghasilkan 36.000 seperti ini. 12.000 kali 3. Lalu menampilkan tampilan ini, ada pesanan lain tanda tanya. Di sini yes atau no, maka pilihannya hanya 2, ya atau tidak. Jika ya, kita pilih saja ya untuk percobaan pertama. Nah, jika ya, maka dia akan menampilkan lagi tampilan pilihan menunya untuk ditambahkan pada pilihan selanjutnya. Di sini kan menampilkan pilihan lagi, masukkan pilihan Anda. Di sini kita masukkan 2 dengan, nah, jika dipilihkan pilihan 2, di sini ditampilkan keterangan dari paket nomor 2. Maka tampilan yang ini akan sama dengan tampilan menu paket 2. Lalu memasukkan jumlah beli, kita
kita isikan 2 saja, enter. Nah, menampilkan lagi jumlah beli dari proses yang pertama dan proses kedua tadi dituliskan di sini 5, karena yang kedua, pembelian kedua kita memasukkan 2 dan pembelian pertama kita memasukkan 3. Di sini akan dituliskan 5. Dengan menampilkan jumlah bayar yang sudah dihitungkan dengan masing-masing harga pada tiap menu pilihan dan dikalikan dengan jumlah beli dari masing-masing pembelian menu. Lalu ditampilkan lagi untuk pesanan lain, bisa memilihkan ya atau tidak. Karena tadi dipilihkan ya, maka kita coba dipilihkan tidak untuk pada bagian ini dengan N. Nah, jika dimasukkan tidak atau no, maka dia akan melanjutkan proses perhitungan di bawah ini dengan menampilkan ulang jumlah beli dan jumlah bayar. Lalu di sini ditampilkan jumlah bayar lebih dari 50.000, diskon 5%. Tulisan ini akan muncul jika kondisi ini tadi terpenuhi. Jumlah bayar lebih besar dari 50.000. Karena di sini jumlah bayarnya 60.000, maka dia bernilai lebih besar dari 50.000. Maka kondisi yang di atas ini terpenuhi. Notnya di sini. Jadi mendapatkan diskon 5%. Lalu dihitungkan di sini diskon 3.000. Dihasilkan 3.000 ini dari perhitungan 60.000 dikali dengan diskonnya 5% tadi. Maka mendapatkan nilai 3.000. Lalu totalnya di sini ditampilkan 57.000. Dihasilkan dari pengurangan antara jumlah bayar 60.000 dengan diskon 3.000, akan menampilkan hasil di bawah ini. Lalu di sini diminta untuk memasukkan uang bayar. Kita coba untuk uang bayarnya kita isikan 60.000. Enter. Nah, setelah uang bayar dimasukkan, dia akan menampilkan ulang output perhitungannya dengan tambahan di sini uang bayar seperti yang dimasukkan di atas ini tadi, dan juga kembalian yang dihasilkan dari perhitungan uang bayar dengan dikurangi dengan total pembayaran di atas ini. Maka dia menampilkan Rp3.000 sebagai uang kembalian. Lalu di sini apa yang akan terjadi jika kembali ya uang bayar di sini nilainya lebih kecil dari total pembayaran. Misalnya di sini maksudnya jika uangnya kurang. Kita coba mulai dari awal. Kita isikan seperti tadi. Nah, di sini untuk totalnya 57.000, kita coba masukkan uang bayarnya 50.000. Kita enter saja di sini. Nah, tampilannya dia akan menampilkan kalimat seperti ini, uang kurang, kemudian menampilkan lagi untuk inputan uang bayarnya agar kita bisa memasukkan nominal uang lagi. Kita coba masukkan di sini itu 100.000. Enter.
Nah, sini prosesnya kembali dilanjutkan karena uang bayarnya sudah lebih besar dari total pembayaran. Jika di sini tadi uang kurang akan menampilkan tampilan uang kurang, lalu mengulang proses input pembayaran lagi. Nah, jika uangnya sudah diinputkan kembali, misalnya lebih besar dari jumlah pembayaran, maka dia akan lanjutkan prosesnya lagi di sini. Lalu proses selanjutnya dia menampilkan mau pesan lagi, yes atau no. Di sini kita coba isikan y, enter. Dia akan mengulang lagi prosesnya dari awal dengan catatan untuk pilihan-pilihan yang sudah dipilihkan pada proses sebelumnya di reset kembali. Jadi ini maksudnya dia memulai pembelian yang lain atau perhitungan proses yang lain. Di sini proses baru, bisa disebut proses baru atau pembelian baru. Coba jalankan saja ke untuk jumlah pembelian, misalnya kita coba di sini jumlah bayarnya lebih kecil dari 50.000 pada node ini di ketentuan pada menu di atas tadi. Karena ini 9.000, maka dia lebih kecil dari 50.000. Jadi kondisi ini tidak terpenuhi, maka dia tidak mendapatkan diskon. Di sini dituliskan 0 rupiah, tidak menampilkan tulisan diskon yang akan tampil jika nilai ketentuan diskon terpenuhi. Maka kalimat ini tidak ada pada proses di bawah dan akan langsung dilanjutkan pada input uang pembayaran. Kita coba di sini lakukan input 15.000, 20.000. Proses akan langsung dijalankan kembali dengan uang bayar 20.000, didapatkan kembalian 11.000, diperhitungkan pada dua nilai ini seperti proses yang di atas tadi. Ditampilkan ulang di sini untuk pesan lagi. Inputannya kita coba N untuk menyatakan tidak atau tidak mengulang proses lagi. Kita coba N. Nah, maka di sini jika diinputkan N, dia akan mengakhiri prosesnya dan menampilkan kalimat ini, terima kasih. Maka di sini proses akan dihentikan pada pilihan ini. Oke, tampilan keseluruhannya seperti ini. Seperti ini. Sedikit menambahkan, jika menggunakan text editor yang lain, mungkin akan perlu untuk penjalanan programnya, dia tidak akan bisa dijalankan dalam satu aplikasi yang sama untuk beberapa text editor, misalnya seperti
Notepad atau beberapa aplikasi teks editor yang lain. Untuk demonstrasi kita coba saja di sini, kita buka Notepad. Kita buka file program tadi. Nube di sini kita open saja. Nah, jika dibuka pada Notepad, tampilannya akan seperti ini. Dia hanya hitam putih seperti ini. Berbeda dengan tampilan pada Visual Studio Code ini. Dia akan lebih berwarna dan beda pada Notepad. Nah, pada teks editor Notepad, untuk menjalankan proses atau program tidak bisa dilakukan pada aplikasi ini. Jika dilihat di sini tidak ada pilihan untuk menjalankan programnya. Maka jika kita ingin melakukan pengetesan pada program, perlu dibuka melalui CMD dengan cara membuka Windows R. Sini ditekan saja CMD. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Untuk menjalankan program Java-nya sendiri di CMD, kita perlu berpindah ke direktori D2, enter, dan masuk ke folder tempat kita menyimpan file program yang sudah dibuat tadi. Sini saya memasukkan folder seperti pada ini. Direktori D, folder Rizky. Nah, program-program yang sudah dibuat saya simpan pada folder ini. Maka kita perlu berpindah ke direktori, masuk ke folder pada direktori D, tempat kita menyimpan programnya. Di sini cd Rizky sebagai nama folder. cd di sini maksudnya adalah change directory. Jadi change directory masuk ke folder Rizky. Enter. Nah, tampilannya seperti ini. Dia sudah masuk ke folder Rizky, yaitu tempat dimana program-programnya disimpan. Selanjutnya, untuk memanggil programnya terlebih dahulu, kita ketikkan Java. Java untuk memanggil programnya dengan nama program yang sudah disimpan tadi, .java. Enter. Oh, salah. Java menubi. Enter. Nah, sini program sudah berhasil terpanggil, jadi kita jalankan saja dengan Java menubi. So, enter. Nah, maka prosesnya akan sama seperti pada saat kita menjalankan di Visual Studio Code tadi. Tampilannya sama. Kita jalankan saja. 1. Nah,
sini kita akan mencoba pilihan selain pada 4 pilihan yang sudah ditentukan tadi. Hasilnya akan seperti apa? Untuk itu kita coba di sini masukkan pilihan, misal kita coba 5, 6 atau sebagainya di luar dari pilihan yang sudah disediakan. Misalnya kita diisi 6 di sini, enter, dia akan menampilkan tampilan seperti ini, menu tidak ada, dan menampilkan oke. Jadi seperti itulah untuk program aplikasi yang sudah dibuat dan juga sudah saya jelaskan untuk jalan programnya dan flowchart dan juga ketentuan dari soal-soal yang sudah diberikan. Jadi saya rasa untuk video ini bisa diakhiri. Juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah membantu dalam dibuatnya project ini agar bisa selesai, dan terima kasih juga untuk Ibu Rema, dosen pengajar pada mata kuliah algoritma pemrograman, untuk materi yang sudah diberikan. Saya rasa cukup sekian. Untuk mungkin ada penjelasan yang kurang jelas atau salah kata dalam penyebutan atau apapun sebagainya, bisa disampaikan sebagai untuk kritik kepada saya sendiri dan juga untuk revisi yang bisa digunakan pada program-program atau project selanjutnya, sebagai revisi dan sebagai kritik, agar project atau program selanjutnya bisa dibuat dengan lebih baik lagi. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.